Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini. Ya. Baik, Pak Guru minta tolong kalian bisa mempersiapkan diri ya dengan baik, duduk yang nyaman ya agar bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, bisa minta tolong pimpin doa. Sikap berdoa, tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni rusydi wa idni min syarri nafsi. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selanjutnya Pak Guru akan mengabsen ya kehadiran. Hari ini siapa yang nggak masuk? Kaisa Amelia, kenapa? Izin ya. Kemudian? Wanesia, kenapa? Izin. Kemudian? Dah ya. Baik, sebelumnya Pak Guru akan menampilkan video ya yang diharapkan dapat memotivasi kalian untuk mengikuti pembelajaran. Seperti yang kalian tahu, Malaysia dan Indonesia adalah dua negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, ya kan? Kelapa sawit ini pun bisa dibilang merupakan kebutuhan pokok bagi umat manusia selama ini, bos. Nah, mengapa kebutuhan pokok? Hal itu pun disebabkan karena kelapa sawit ini merupakan bahan baku untuk memproduksi berbagai bahan kebutuhan pokok kita sehari-hari, mulai dari minyak goreng, sabun, kosmetik, coklat, lilin, pelumas, tinta, sampai dengan pakan ternak, bos. Bahkan kini kelapa sawit ini sudah bisa dibuat menjadi bahan bakar nabati untuk kendaraan bermotor, bukan kaleng-kaleng kan? Nah, berita mantapnya kini diketahui bahwa Indonesia dan Malaysia pun kini akan semakin bersinergi dalam bidang kelapa sawit. Sinergi ini pun diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU Indonesia Maju Salam Indo Heroes. Ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Nama saya Safira. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, serta teknologi perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kemudian adakah dari kalian yang memiliki pengalaman dalam perdagangan antar negara atau saudaranya? Oh ya, silakan. Nama saya Ina. Iya. Paman saya yang Iya. Pamannya kenapa? tentang perminyakan. Oh ya, ekspor minyak ya. Ya. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya adakah dari kalian yang tahu ya, mengenal apa itu perdagangan antar negara? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Namanya? Nama saya Mutiara. Ya. Perdagangan antar negara yaitu perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara ke negara yang lain atas dasar kesepakatan. Ya, pertama menganalisis keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kemudian untuk indikatornya, yang pertama menjelaskan perdagangan antar negara, yang kedua membandingkan aktivitas perdagangan antar negara sebelum dan sesudah adanya wabah COVID-19, yang ketiga menganalisis dampak adanya wabah COVID-19 terhadap perdagangan antar negara, dan yang terakhir yaitu menyajikan hasil analisis kebijakan perdagangan antar negara. Dan dalam pembelajaran hari ini kalian diharapkan dapat menjelaskan perdagangan antar negara, dapat membandingkan aktivitas perdagangan antar negara sebelum dan sesudah COVID-19, dapat menganalisis dampak adanya wabah COVID-19 terhadap perdagangan antar negara, dapat menyajikan hasil analisis kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor dalam perekonomian Indonesia akibat dampak COVID-19. Kemudian untuk langkah pembelajaran,
Yang pertama adalah pretest ya, mengamati, kemudian diskusi kelompok, kemudian mengumpulkan informasi, presentasi, dan post-test penilaian sikap keterampilan ya. Selama proses pembelajaran akan dilakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, sebelumnya kita akan melakukan pretest ya dengan Kahoot. Silakan bisa menyiapkan ya tabnya masing-masing ya. Bermain ya. Oke, perhatikan soal dan bisa memilih jawabannya ya. Ya, ini adalah soal keempat ya. Dari data ya, perbandingan sebelum dan sudah COVID, apa dampak terhadap perdagangan antar negaranya ya. Silakan bisa dipilih ya. Ini ada kesempatan waktu 1 menit ya. Kita lihat hasilnya ya. Ya, siapakah yang pertama? Baik, terima kasih ya sudah mengikuti permainan dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD, tapi sebelumnya untuk mengantarkan ya masalah apa ya. Jadi dalam pembelajaran hari ini kita menggunakan model problem based learning ya. Jadi diharapkan ketika dimunculkan suatu masalah, kalian bisa mengikuti pembelajaran ya dengan baik ya, karena tertarik ya dengan adanya masalah dan memberikan solusi ya. Baik, akan saya tampilkan ya videonya dampak COVID ya terhadap perdagangan antar negara. COVID-19 berdampak pada perdagangan ekspor impor. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Kadin, Ibu Sinta Wijaya Kamdhani. Selamat sore Bu Sinta, bagaimana dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia khususnya di sektor perdagangan? Ya, kita lihat ya memang dampaknya sudah mulai terasa dan memang ini sudah dimulai dari sebenarnya kalau sektor pariwisata sudah dari awal ya, pada saat wabahnya sudah mulai ada di Tiongkok kan jelas pariwisata Indonesia ya 2,1 juta datang ke Indonesia ya berdampak sangat signifikan. Kemudian untuk selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok ya, mengerjakan LKPD. Untuk kelompok 1 ya, itu ada Alia Rahadatul ya, kemudian Annelies, Atika, Diang, Ilmira, Mutiara. Kelompok 2 ada Aisyah Mutiah, 2 Faustina, 3 Kamilia, 4 Naila, 5 Raisa, 6 Siva. Kelompok 3 Atasani, Lintang, Safira, Nela, Wirda. Kelompok 4 Aulia Sarah, Hanindya, Kanaya, Medina, Kuanesa. Silakan bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Dan bisa berdiskusi ya. Bisa berdiskusi tentang LKPD ya yang akan dikerjakan ya. Silakan di situ ada linknya, bisa diakses ya, kemudian dikerjakan. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Ya, silakan bisa mulai dikerjakan ya. Sambil kalian mengerjakan, Pak Mustaqim akan menilai sikap ya dan kinerja kalian ya dalam pembelajaran ya hari ini ya. Silakan bisa
dikerjakan bisa diskusi ya, saling diskusi ya. Ya. Berapa? Oh ya, kelompok 3 silakan maju ya. Bisa di bawah tabnya ya. Ya, silakan yang kenalan nanti mikrofonnya dipindahkan ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Putri. Saya Safira Rahma. Saya Wirdayilmatu Syakira. Saya Lintang Zafira Deniswari. Saya Atasani. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil jawaban LKPD dari kelompok 3. Yang pertama, berdasarkan video di atas, Suaranya yang keras ya. analisislah manfaat perdagangan antar negara. Manfaat perdagangan antar negara adalah memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, menjalin persahabatan antar negara, transfer teknologi modern. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan yang ingin bertanya. Nama saya Aisyah Mutiah dari Aisyah Mutiah. Kira-kira bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan promosi? Contohnya seperti apa? Ya, ini ada yang bertanya ya. Jadi karena adanya COVID-19 itu kan ekspor impor ya, perdagangan antar negara lesu seperti itu ya. Kemudian bagaimana upaya pemerintah ya dalam upaya promosi ya, Silakan kelompok 3 bisa menjawab ya. Pelaksanaan promosi dapat melalui festival olahraga, pameran dagang, seni, dan lain-lain. Contohnya itu Kantor Pusat Dagang Indonesia dan Indonesia Trade Promotion Center. Ini sudah siap semuanya ya. Baik, kita akan mulai nomor 1 ya. Kita lihat ya. Siapakah yang juara 3 ya? Safira ya. Ini dia Akila. Jadi karena kecepatan ya. Alia mana Alia? Oh, Alia Rahadatul ya. Apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Ya, silakan angkat tangan. Oh ya, sebutkan nama ya. Kemudian. Saya Atika Nuha. Ya. Pembelajaran yang paling saya sukai hari ini pembelajaran ekonomi. Tentang apa? Tentang ekonomi. Oh, tentang ekonomi ya. Kenapa? Karena saya ingin menjadi pengusaha. Oh, luar biasa ya. Tepuk tangan ya. Mbak Noha ternyata pengen jadi pengusaha, jadi dia suka dengan materi ekonomi ya. Hari ini tuh yang sulit dipahami itu yang apa ya? Ya, silakan. Silakan, Nisa. Tentang dampak wabah COVID. Oh, tentang dampak wabah COVID ya. Terhadap Perdagangan. apa? Ya, perdagangan antar negara ya. Putri Hairunisa. Naila Putri Hairunisa ya. Ya. Pelajaran yang didapat kita hari ini itu ada pengertian dan ruang lingkup, aktivitas perdagangan antar negara, Ya. kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor, faktor pendorong ekspor, manfaat perdagangan antar negara, dan faktor-faktor yang mendorong perdagangan. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia ya. Sikap berdoa, tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi Pak Guru mengucapkan ya terima kasih ya karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan aktif ya, dengan antusias. Terima kasih. Cukup sekian.
dari Pak Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.